Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Fatimah yang akan mengajarkan tentang kompetisi dalam kebaikan dan yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu ada dalam surat Al-Maidah ayat 48. Akan saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi' ahwahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marja'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua dikembalikan, dan beritakanlah kepadamu terhadapnya yang dahulu dan kamu perselisihkan. Dalam ayat ini menerangkan bahwa Allah memerintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan takwa, karena ayat ini memberikan ujian kepada hambanya melalui manusia, serta memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan, dan penegasan bahwa Allah telah membawa kebenaran dan telah membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, dan perintah Allah kepada umat Islam agar memutuskan perkara berdasarkan Al-Quran, dan perintah untuk berkompetisi dan menjadi yang terbaik sesuai dengan petunjuk yang termuat dalam kitab suci Al-Quran. Jadi Allah memerintahkan kepada kita sebagai hambanya, sebagai umat Islam, adalah untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan juga apabila ada perkara, ada masalah, kita putuskan sesuai dengan Al-Quran. Dan kita diperintahkan juga harus mengikuti tuntunan yang ada dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Manfaat kompetisi dalam kebaikan: pertama, mencari ridho Allah. Kita hidup di dunia ini adalah diperintahkan untuk ibadah, sebagaimana dikatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah. Sehingga kita dalam kehidupan selalu ingin meraih ridho Allah melalui beribadah. Ibadah kita tentunya yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun hadis Nabi. Kemudian manfaat kedua yaitu disiplin. Kita ada perintah-perintah Allah melalui sholat, melalui puasa, melalui zakat, melalui haji, dan melalui ibadah-ibadah yang yang sifatnya umum. Maka ibadah-ibadah itu akan mendisiplinkan kita dalam kehidupan.
kita sholat as-sholatu ala waktiha, sholat yang disesuaikan dengan waktu-waktunya. Dan juga kita diperintahkan untuk berpuasa, untuk berhaji, untuk berzakat, semuanya ada ketentuannya. Dan semua yang kita lakukan itu bakal bermanfaat untuk diri kita juga untuk orang lain. Maka Allah katakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang selalu berlomba dalam kebaikan dan takwa. Fastabiqul khairat. Kemudian nilai manfaat kompetisi dalam kebaikan yaitu ada nilai silaturahim. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk bersilaturahim, untuk menjaga hubungan baik dan memberikan motivasi agar kita sebagai hamba Allah terdorong cinta untuk ibadah. Karena kecintaan kita untuk ibadah akan mendatangkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Sebagaimana Allah katakan, wa man amila sholihan falinafsih. Kalau kita beramal soleh, hakikatnya kembali untuk diri kita sendiri. Dan hadis yang berkaitan dengan kompetisi dalam kebaikan, yaitu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim nomor 118 dikatakan, bersegeralah melakukan amalan soleh sebelum datang fitnah, musibah seperti potongan malam yang gelap, yaitu seorang yang pada waktu pagi dalam keadaan beriman dan di sore hari dalam keadaan kafir. Ada pula yang sore hari dalam keadaan beriman dan pagi hari dalam keadaan kafir. Ia menjual agamanya karena sedikit dari keuntungan dunia. Jadi dalam hal seperti ini iman bisa berubah-ubah. Makanya dikatakan ya muqayyibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, maka tetapkan iman kami dalam taat kepadamu dan agamamu. Dalam isi kandungan hadis tersebut di atas, pertama yaitu perintah untuk segera melakukan amal soleh sebelum hilang kesempatan. Yang kedua, informasi bahwa fitnah itu berkonotasi kegelapan dan kesesatan, seperti gelapnya malam tanpa pelita dan membuat manusia mudah tersesat. Yang ketiga, keimanan manusia itu bersifat fluktuatif, bisa pasang surut sehingga terkadang menguat dan terkadang melemah. Maka kita berdoa memohon agar kekuatan iman dan Islam kita, iman kita stabil kuat dengan baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Dan sikap perilaku yang mencerminkan kandungan hadis di atas yaitu selalu memanfaatkan waktu untuk berbuat kebaikan sebelum berlalu. Yang kedua, selalu berikhtiar menjaga keimanan. Yang ketiga, selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya fitnah dengan amal soleh, seperti berusaha membantu orang lain dengan tidak membeda-bedakan. Jadi manfaat untuk berlaku fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, kita akan bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa dan amal soleh. Dan dalam Quran surat At-Taubah ayat 105 dikatakan, qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturaddun ila alimil ghaibi syahadati fayunabbiukum mimma kuntum ta'malun. Artinya, dan katakanlah, bekerjalah kamu maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui apa yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya, jadi Allah akan melihat pekerjaan kita, Allah akan melihat amaliyah kita, dan segala yang kita lakukan akan dikembalikan kepada Allah.
Isi kandungan Quran surat At-Taubah ayat 105. Pertama itu perintah untuk bersedekah dan berzakat serta beramal soleh. Dan yang kedua, penegasan bahwa setiap manusia akan dikembalikan ke alam akhirat. Dan yang ketiga, penegasan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberi balasan pahala yang berlipat ganda bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan yang keempat, peringatan keras terhadap orang-orang yang menyalahi perintah Allah. Jadi kita hakikatnya apa yang kita amalkan akan kembali pada diri kita sendiri. Arti etos kerja, ya. Pertama, sikap etos kerja dari segi kepribadian kita, ya. Kepribadian kita, karakter kita, dan kemauan kita akan menumbuhkan etos kerja. Kerja yang semangat, kerja yang kuat, kerja yang semuanya ingin meraih ridho Allah. Pengertian etos kerja, ya, yaitu seperangkat sikap perilaku kerja yang positif yang berakar pada kesadaran yang kental, keyakinan yang fundamental disertai komitmen yang total pada paradigma kerja yang integral. Karakteristik seorang yang memiliki etos kerja: keseruan dalam bekerja, memiliki orientasi masa depan, memiliki motivasi kerja. Dengan kerja keras, disiplin, tanggung jawab, dan tekun serta ulet akan meraih pekerjaan yang terbaik. Itu merupakan etos kerja. Ada 4 prinsip etos kerja yang diamanahkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, bekerja secara halal, baik dari segi pekerjaannya. 2, sekaligus yang menjalankannya. 2, bekerja demi menjaga diri supaya tidak menjadi beban hidup orang lain. 3, bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 4, bekerja dalam rangka untuk meringankan beban orang lain seperti tetangga sebagai sikap solidaritas sosial. Kemudian hadis tentang etos kerja, yaitu an Miqdami radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala akala ahadun ta'aman khatun khairan min an daru alaihi salam kana yakulu min amali yadihi wa inna nabiyallahu bukhairi. Dari Al-Miqdam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik daripada makanan hasil usaha tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabiullah Daud memakan makanan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Jadi intinya etos kerja, semangat dalam bekerja akan menghasilkan manfaat kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain dalam rangka beribadah kepada Allah untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja materi tentang kompetisi dalam kebaikan serta etos kerja. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terbaik, hamba-hamba Allah yang semangat di dalam bekerja untuk amaliyah, untuk bekal kita dunia maupun akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.